Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube ASW Untung Suropati. Dalam kesempatan ini, sebelum acara kita mulai, kita perkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu di sebelah kiri saya, yaitu Mas Catur. Sehat Mas Catur, nggih? Alhamdulillah. Beliau adalah desain handal Sepatu. di salah satu perusahaan terkenal yang ada di Jawa Timur ini. Yes. Dan yang kedua adalah Bos Faktur. Ini adalah bos furniture yang tidak asing lagi. Insya Allah di kawasan Jawa Timur sudah tahu semua ini, Mas Faktur. Mas Fathur. Mas Fatur Faktur Rahman. Fatur Rahman. Iya. Dan sebelah kiri dari Mas Faktur Rahman Al Ustadz. adalah Ustadz kita yang juga tidak asing lagi ini, yaitu Ustadz Minanur Rahman. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, karena memang bukan orang asing. Orang Indonesia. Orang Indonesia ya. Dan sebelah kiri dari Ustadz Minan adalah saudara kita, ini bos kontraktor ini, borong ini, Mas Herman. Sehat Mas Herman? Alhamdulillah sehat-sehat. Dalam kesempatan ini kita membuka tema yaitu kiat-kiat menjadi pengusaha sukses. Jadi mungkin bisa diawali dari Bos Faktur yang sudah berpengalaman ini. Bisa menjelaskan mengenai ya kiat-kiat menjadi pengusaha sukses dari sudut pandang ya memang dari seorang pengusaha ini Mas Faktur ini. Iya. Monggo Mas Faktur. Bukan dari Gus Minan dulu ta? Jenengan ini. Oke ya. Ya seorang pengusaha itu sebenarnya itu pilihan ya. Sebenarnya dipancing Mas ya. Iya. Dipancing dulu. Mungkin hostnya tanya apa dulu gitu loh. Kiat-kiatnya apa? Ya kalau bicara kiat tentunya harus satu jujur, Iya. tanggung jawab. Itu. Mungkin Jujur dan tanggung jawab. Itu jujur dan tanggung jawab. Masalah modal itu ada di nomor sekian. Ketika kita sudah mempunyai karakter jujur tanggung jawab, uang itu akan mencari dengan sendirinya. Iya. Misalkan ada investor, aku naruh dana ini, tolong kamu kelola. Nah itu salah satu kalau kita sudah mempunyai modal jujur dan tanggung jawab. Iya. Untuk yang lainnya itu ya harus satu mencintai apa yang harus dikerjakan. Mencintai usahanya. Yes, itu mencintai usahanya. Yang kedua harus punya visi dan misi. Tujuannya apa kita usaha? Itu adalah sebuah energi yang paling besar, energi di dalam itu, Mas. Yang ketiga apa ya? Yang tiga ya. Gigi. Ya, tekun gigi. Semua itu akan berjalan ketika kita punya visi dan misi. Saya kira itu sementara. Kalau dari pandangan saya, kiat-kiat menjadi seorang usaha tetap semangat biar kita mencapai kesuksesan. Semangat yang penting itu ya. Semangat itu salah satu juga. Mungkin dari sudut pandang Pak Ustadz gimana Ustadz? Kiat-kiat menjadi pengusaha sukses Ustadz? Kiat-kiat Al-Quran sudah mengatakan ketika kita ingin sukses adalah satu modalnya. Tapi kalau satu ini ketika nanti itu dikupas akan muncul apa yang dikatakan oleh Mas Fathur tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya Ustadz? Modalnya itu takwa. Takwa. Jadi rahasia sukses itu takwa. Jadi dalam segala usaha apapun, bahkan dunia akhirat. Karena setiap orang dalam doanya itu pasti ingin fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Sukses dunia, sukses akhirat. Itu tidak ada ceritanya orang yang ingin sukses di dunia saja. Tapi pasti bagi mereka yang beragama
menginginkan sukses setelah mati. Apa rahasianya? Takwa. Takwa itu makna secara umum menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini sudah diciptakan pula aturan mainnya. Seperti yang dikatakan oleh Mas Fatur tadi, ketika ingin sukses dalam usaha secara otomatis harus satu, mencintai usahanya. Yang kedua, jujur, atau jujur nomor satu, jujur dulu. Jujur ini adalah aplikasi dari takwa. Jadi karena kejujuran itu modal utama. Ketika mereka ini jujur, secara otomatis orang akan percaya, investor akan percaya pada dia. Iki loh pengusaha yang jujur. Ini aplikasi daripada takwa. Dia bisa jujur karena ia mempercayai ada Tuhan yang mengawasinya. Seseorang tak akan bisa takut, tak akan bisa jujur kalau ia tidak percaya diawasi oleh Sang Penguasa yang Maha Menguasai, yakni Tuhan. Itu sementara itu rahasianya. Jadi rahasia sukses dunia akhirat adalah takwa. Akan diberi solusi dalam permasalahannya dan diberi rezeki yang ia tidak sangka-sangka. Takwa mencakup segalanya. Mencakup segalanya lah takwa itu. Jujur, tanggung jawab tadi. Nah, nanti dari sini akan muncul beberapa pendapat, nanti mungkin dari situ kita nanti akan mempertemukan bagaimana fenomena di lapangan, bagaimana pandangan agama. Mungkin sementara itu saja. Oh iya. Ya. Ada tambahan ini dari Mas Herman ini, pengusaha kontraktor ini. Kalau menurut saya yaitu pertama suatu kejujuran, dan yang kedua itu suatu keuletan, dan ditambah lagi dengan perjuangan dan doa. Nanti kalau dikupas perjuangannya mungkin ya hanyalah untuk di lapangan, dan doanya jangan tinggalkan. Yang pertama itu doa itu. Ya, doa itu harus pendamping dari suatu perjuangan. Mungkin dari Mas Catur bisa menambahkan pengalaman-pengalaman yang ya pernah dilalui. Yang pertama ya tetap kita harus doa. Terus yang kedua itu harus ada action. Jadi nggak sekedar cuma doa, tapi harus ada action. Jadi tetap kita harus berusaha biar usaha tetap jalan dan sesuai apa yang kita inginkan. Berarti kedua-duanya ya, doa dan action. Iya. Jadi kalau cuma doa saja tanpa action nggak ambiar ya. ambil malahan. Sulit kita untuk mewujudkan. Iya. Jadi harus ada. Mungkin bisa cerita sedikit ini Mas Faktur ini. Ya, Kalau saya betul. Ya. Menimpali amannya Gus Minadi itu ya tadi majada wajada ya, apapun itu harus sungguh fokus. Tadi itu kan dasarnya implementasi ya, tadi kita harus Kalau boleh tahu majada wajada itu apa ya? sungguh-sungguh ya. Jadi ketika kita pingin apa, kita harus fokus dengan tujuannya. Nah di situ tuh doa otomatis sudah terangkat, karena doa itu kan rintihan hati. Iya. Jadi kita merayu Allah di mana kita bisa dijabahi. Menurut saya ya, ini menurut pandangan saya, doa yang mustajabah ya dengan seperti itu, sungguh-sungguh dengan tentu dan action doa dalam hati itu kadang beriringan. Contoh kita di lapangan menemui kendala, kita kan macam-macam ketemu karakter orang. Iya. Ada orang inilah kita dihadapkan situasi seperti itu, disitulah doa itu akan terpancar dalam hati. Nolongso, merasa terhina, itu semua alat untuk merayu Allah, bahwa Allah itu biar mengasihi, ulas asih ini biar terasa dalam hati. Kalau saya itu yang saya rasakan, dan saya tidak katanya saya adalah bukti yang sudah mempraktekkan bahwa ulas Allah itu sungguh terasa sekali. Kalau boleh tahu cara merayu Allah itu gimana itu? Ya tadi ketika kita menemui sebuah kendala, mempunyai sebuah ujian,
jadi kita itu diuji sehingga kita itu tekannya itu apa ya, wadul ya. Dalam hidup saya nggak pernah menggantungkan manusia, pasti kecewa. Yang gantungan adalah Allah, karena Allah sudah maha tahu apa dalam hati kita. Oh iya. Sehingga disitulah semua tempat sadaran saya nggak pernah mengeluh sama manusia. Begitu saya butuh uang nggak pernah, selalu duduk termenung. Itu buat saya doa sudah. Kadang-kadang sampai kita, ya Tuhan apa? Tidak lama kemudian ada jalan yang menurut Mas Minas itu tidak disangka. Ada saja. Terbukti meskipun situasi COVID gini, semua teman-teman saya lagi tiarap, mengeluh, bisanya mengeluh ini. Buat saya sudah nggak ada artinya mengeluh. Yang betul adalah mengeluh pada Allah gitu. Iya. Dalam arti action ya. ya, saya ingat dengan doanya Ali bin Abi Thalib ya. Iya. Ketika kamu jatuh miskin, berdekatlah dengan Allah Ta'ala. Di mana cara berdekatan Allah Ta'ala? Perbanyak sedekah. Seperti kita seperti ini kan, nah bagian dari sedekah kan, waktu kan seharusnya kita pakai tidur kan enak. Nah itu kan sedekah juga dengan happy kan gitu Mas. Iya. Nah jadi itu kalau saya hubungkan dengan masalah spiritual, bahwa usaha itu tidak melulu dengan akal ya. Iya. Ada hal yang sifatnya irasional. Nah itu tadi ketika kamu mau jatuh miskin ataupun sepi dagangan, dagang oleh pangeran. Dan apa cara? Berbanyak memberi orang. Sedekah itu tadi. Ya, sedekah. Lebih baik pada orang yang sangat membutuhkan. Contoh tadi ini ada peristiwa. Ada teman saya lagi berduka. Apa yang bisa bantu? Ya, tanpa dia minta, karena dia butuh, karena dia lagi pasti butuh kan. Iya, iya. Nah, itulah yang sedekah yang barokah menurut saya. Kenapa? Tanpa pikir panjang itu. Yes, karena membutuhkan, kita memberi orang pada yang butuh. Nah, ini kalau saya contoh terkecil. Oh, iya. Nah, Mungkin lebih jauh ini bisa dijelaskan dari Ustadz Minan ini. Jadi Diteruskan. mungkin Mas Fathur ini, saya sedikit banyak tentang bagaimana biografi Mas Fathur. Mas Fathur ini mulai kecil sudah terlatih dengan keadaan. Jadi beliaunya bisa bicara seperti ini di keadaan ketika ia masih umur berapa itu, masih kelas 5, sudah nggak ada orang tua. ya, Nah itu jadi situasi yang terhimpit bahasanya tadi, yang sehingga melatih dirinya. Percuma aku melas ning dulurku, percuma melas ning tonggoku, sekarang sing ngerekan. Ternyata yang betul itu kita tempat curhatan yang paling bisa meresponnya adalah Tuhan, Allah. Jadi berangkat dari pengalaman hidup ini Mas Fathur, sehingga ia berpikir mulai dari kecil sering kecelik dalam kehidupan, sehingga ia Termasuk yang menyimpulkan. dimaksud Mas Faktur merayu tadi itu. Iya, makanya muncul bahasa rayuan kepada Tuhan. Sehingga dari sini memang apa yang dikatakan beliau sesuai. Sebenarnya memang manusia itu di dalam dirinya itu sebenarnya sudah ada Al-Quran Qadim. yes. Apa itu? Al-Quran Qadim itu ya istilahnya dalam diri manusia itu ada kebenaran-kebenaran yang ia rasakan melalui bisikan-bisikan ilahi. Ya. Dengan melihat situasi yang ada ini, sehingga ia bisa menyimpulkan bahwa hidup itu seperti ini yang benar. Nah inilah, maka Allah pun sebenarnya sudah menyuarakan dalam hati hamba-hambanya, ini yo. Tapi kadang kita sering tidak memperhatikan, Gak peka ya. tidak peka. Bahkan ketika maling saja atau rampok, mau merampok itu sebenarnya ada suara Tuhan itu. Rampok kon nyolong ya. Rezeki kayak kono-kono akeh lah kon rampok. Ketidakpekaan itu karena Kalah faktor dengan apa, nafsu ya. Ustadz? Iya, secara otomatis perang akbarnya itu kalah, sehingga ia tidak terdengar. Buktinya apa? Ketika ia akan melakukan kejahatan, menipu katakannya, Iya. ngemplang Iya. koncone, ini terasa di hati ini gerenjet, bahasa Jawa gerenjet, nggak enak rasanya. Ojo gitu. Iya, ya ketika melakukan itu terasa tidak enak, Pak. Nuraninya. Nuraninya berkata ojo, bahasanya ya ojo, cuma
terasa tidak enak. Ya, pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku penipu atau perampok atau pencuri itu sebenarnya ada peringatan-peringatan dari bisikan dari Tuhan itu ada. Cuman karena sering ia tidak mendengarkannya sehingga menjadi tuli telinga hatinya. Nah, kemudian di awal-awal bahkan terus sebenarnya itu. Kalau ia mau mendengarkan, sehingga apa akibatnya? Ketika seseorang itu mengais rezeki dengan cara yang tidak benar, tidak dengan cara takwa tadi, secara otomatis saya embongan kano parokai aku mari ngerampok ke kono entek kan tretes lah seperti itu. Sehingga tidak mengumpul, tidak berkumpul. Yamin niku yo sapa embong padahal kalau dilihat dari hasil rampokannya ratusan juta, tapi semalam habis. Karena cara meraihnya tidak dengan cara apa yang diaturkan oleh atau yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Ya, kuncinya takwa tadi. Iya. Itu. Memang ketika seseorang itu ingin sukses, ingin agar usahanya itu tidak merugi, memang kuncinya adalah satu, selalu yatlunal kitab, membaca aturan-aturan Allah melalui kitabnya Al-Quran. Termasuk sedekah tadi yang disampaikan belum. Satu, harus tahu aturan main dalam hidup ini dengan cara membaca Al-Quran, tidak hanya lafadznya saja tapi juga harus mengerti apa kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang kedua adalah aqamus shalah, mendirikan sholat. Di situ menggunakan kata as-sholah. Di sini as-sholah ini secara otomatis artinya sholat dalam. Sholat dalam itu sholatnya hati. Sholat rasa ya. Ya, sholatnya rasa. Prakteknya seperti apa itu, Ustaz? Prakteknya buahnya adalah ketika seseorang itu tekun menjalankan as-sholah, buahnya adalah tanha'il fahsya wal munkar, tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Sehingga dalam usaha ia akan terhindar dari menipu, ngemplang, mengurangi timbangan, berbuat curang kepada klien kita. Nah, satu, tahu aturan. Nomor dua, mau sholat, hatinya mau sholat. Hatinya itu selalu ingat Allah secara otomatis. Sholat daim itu sholat secara 24 jam, selalu ingat Allah. Dalam ayat lain, rijalun la tulhihim, itu apa yang orang pengusaha sukses itu adalah ketika ia berdagang, ia tidak melupakan Tuhannya. Tulhim wala antikrillah itulah yang apa suratnya itu yang saya lupa. Jadi selalu ingat Allah, yaitu sholat tadi itu. Yang kedua, yang ketiga itu adalah selalu berbagi. Selalu berbagi sehingga mereka dengan berbagi itulah yang akan menjaga hartanya. Wa anfiqu mimma razaqnahum, menafkahkan rezekinya sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun secara siri, secara terang-terangan maupun wa alaniyah, secara terang-terangan. Artinya mau berbagi. Dari situ akan mendapatkan dari yang membaca aturan dan selalu ingat Allah dan berbagi baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Mereka ini tujuannya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Dengan ia melakukan seperti itu berharap agar dagangannya ini tidak merugi. Konsep tidak merugi itu yang tadi itu tahu aturan, selalu ingat Allah, dan ketika ia mendapatkan rezeki di kala lapang maupun di kala sempit, ia tidak lupa berbagi. Bahkan seperti apa yang dikatakan tadi, iya, Mas Fatur tadi, dawuhnya Sayyidina Ali, ketika engkau dalam usahamu terasa sepi,
di posisi terhimpit, berdaganglah dengan Allah. Ini adalah solusi. Dengan kita bersedekah akan dibuka rezeki kita. Dengan kita memberi kepada makhluk Allah, pada akhirnya memberi kepada Allah, bahasa perdagangan tadi, secara otomatis kita, Allah itu maha pembalas, maha membalas. Akan dibalas yang lebih besar oleh Allah. Dari situ yarjuna tijaratan lan tabur. Dengan demikian orang-orang yang demikian ini boleh berharap. Lalu enggak tahu aturan, terus enggak selalu mengingat Allah. Artinya dalam berbisnis itu ngawur, ngemplang tuh, gampang pek pinik barang lian, tapi berharap sukses. Mustahil saja. Nonsen. Mustahil Nonsen. Impossible. Iya, impossible. Jadi rahasia sukses itu tadi. Ini aplikasi dari takwa. Ya, sebelum kita lanjut ya, kita jeda dulu Ustaz. Ya. Kita ikuti iklan berikut ini Ustaz.